Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan di hari pertama aktivitas kita di minggu ini. Masih dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, saudara-saudara, ayat yang ketiga. Satu kepastian, kita memiliki Allah yang hidup. Haleluya. Kepada mereka Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara, Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan sekali lagi saya ingin selalu mengingatkan kepada kita, iman kita didasarkan kepada satu kepastian yang kokoh, bukan kepada sebuah dongeng, bukan kepada sebuah mitos atau legenda, saudara-saudara, tetapi kepada sebuah fakta yang nyata. Walaupun Allah tidak bisa kita lihat dengan mata manusiawi kita, tetapi kehadiran Allah di dalam seluruh alam semesta, di dalam hidup kita, itu sungguh-sungguh nyata. Itu sungguh-sungguh nyata, saudara-saudara. Ketika Yohanes berada di Pulau Patmos karena pemberitaan Injil, saudara-saudara, dia dibuang di sana setelah berulang kali dia mengalami penderitaan, mengalami penyiksaan yang luar biasa, tapi Tuhan selalu melindungi dia. Lalu kemudian Yohanes dibuang di sebuah pulau yang bernama Pulau Patmos. Ketika dia berada di sana, kita melihat saudara-saudara, Yesus datang dalam sebuah penglihatan kepadanya secara luar biasa. Kita percaya bahwa sekian tahun sebelumnya Yohanes begitu dekat dengan Yesus, begitu dekat dengan Yesus. Dia pasti tahu, dia pasti hafal betul suara dari Yesus, wajah dari Yesus. Dia pasti hafal betul Yesus itu. Dan pada waktu dia berada di Pulau Patmos, sendirian di sana, dalam penderitaan, dalam penghukuman, Tuhan datang kepadanya, memberikan sebuah wahyu yang luar biasa. Kita melihat pada ayat yang ke-12, Wahyu pasal 1 ayat 12, Rasul Yohanes menulis demikian. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Saudara-saudara, ketika Yohanes mendapatkan penglihatan tentang Tuhan, Yesus datang kepadanya, dilihat oleh Yohanes dalam sebuah penglihatan luar biasa. Ketika Yesus memanggil Yohanes dengan suaranya yang khas, saya yakin dan percaya Yohanes begitu kenal dengan suara itu. Itu sebabnya ketika dia berpaling ke belakang untuk mencari suara siapa itu, mencari pemilik suara itu, dia melihat Yesus.
dia melihat Yesus. Luar biasa apa yang kita baca, gambaran yang ditulis oleh Yohanes tentang apa yang dia lihat tentang Yesus. Ketika Yohanes melihat Yesus, firman Tuhan berkata dia tersungkur seperti orang mati. Seperti orang mati. Tetapi di sana Yesus datang menjamah dia, berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Saudara-saudara, Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Yesus berkata kepadanya, lihatlah, aku telah mati, tetapi sungguh aku hidup. Sungguh aku hidup. Dan di tanganku ada kunci maut dan kerajaan maut. Saudara-saudara, bagi orang percaya kepada Tuhan, maut dan kerajaan maut tidak lagi sesuatu yang menakutkan. Karena semua kunci sudah ada di tangan Tuhan. Biarlah kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan, saudara-saudara. Biarlah kita tetap setia di dalam Tuhan. Kita memiliki Allah yang hidup, sumber segala kehidupan. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia yang pertama ada. Dia yang menciptakan segala yang ada. Dia juga yang mengakhiri segala yang ada. Ketika segala sesuatu ini akan berakhir, saudara-saudara, dia tetap sama adanya. Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita.